Hai, assalamualaikum. Di video kali ini resep Wina masak sayur santan kacang panjang campur tahu. Ini rasanya enak banget, sedap banget. Makan pakai nasi putih, lontong ataupun ketupat juga cocok ya. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai selesai ya. Untuk bahan utamanya di sini ada kacang panjang beratnya 250 gram. Ini sudah dibuang ujung-ujungnya. Selanjutnya kita potong kacang panjangnya. Untuk ukurannya seperti ini ya teman-teman, jadi tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Sayur kacang panjang ini bisa kalian ganti dengan buncis. Pilih kacang panjangnya yang muda ya teman-teman, supaya nanti rasanya enak. Kalau udah, ini kita cuci dulu. Untuk bahan kedua di sini ada tahu. Tahunya ada 1,5 buah. Kalau ditimbang beratnya 600 gram kurang lebih. Ini kita belah dua dulu seperti ini. Lalu belah lagi seperti ini. Dan ini Wina potong menjadi persegi panjang ya teman-teman. Untuk motongnya bebas aja ya, kalau mau dipotong segitiga ataupun kotak-kotak boleh aja, sesuai selera. Pastikan teman-teman kalau milih tahu itu yang segar ya, tidak asam. Untuk jenis tahunya bisa pakai tahu sutra ataupun tahu Bandung. Kalau udah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita goreng di minyak yang sudah panas. Nah, ini kita goreng semua tahunya, pastikan sampai terendam minyak. Goreng tahunya sesekali diaduk sampai matang. Ini sampai kering kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, lalu diangkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada 16 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, kemiri 6 butir, cabai merah 24 buah, rawit merah 8 buah. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Dan ada 2 sendok makan ebi, ini udah dicuci bersih. Untuk bumbunya di sini Wina haluskan dengan menggunakan blender ya teman-teman. Dipotong-potong dulu kecil-kecil supaya lebih mudah untuk menghaluskannya. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga ebi. Lalu tambahkan air secukupnya dan kita blender sampai halus ya. Ini Wina blendernya jadi 2 ya teman-teman, karena blendernya kecil. Ini kita tuang dulu di mangkuk. Selanjutnya kita blender cabenya, ini udah dipotong-potong untuk lebih mudah menghaluskannya. Dan untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan level teman-teman ya. Masukkan cabai merah, cabai rawit dan air secukupnya dan kita blender halus. Dan ini disisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya di sini ada santan kara kecil 2 piece. Kalau teman-teman mau pakai kelapa butir boleh aja ya. Lalu ada lengkuas sebesar ini, nanti digeprek. Dan ada 2 lembar daun salam. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita aduk sampai tercampur rata. Dan kita masak sampai kadar airnya berkurang ya teman-teman. Kita masak bumbunya sampai matang dan tanak ya teman-teman. Pastikan sampai bau langunya hilang supaya nanti masakannya sedap. Kunci masakan enak itu ada di saat kita menumis bumbu ya. Jadi jangan terburu-buru saat proses menumis bumbu ini. Kalau kadar airnya udah berkurang, lalu kita masukkan salam dan juga lengkuas yang sudah digeprek. Masukkan garam 2,5 sendok teh, gula jawa setengah bulat, lada 3/4 sendok teh dan micin 3/4 sendok teh. Lalu kita aduk sampai bumbunya matang dan tercampur rata ya. Dan ini bumbunya udah wangi banget, udah tanak ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 1,5 liter air panas.
Aduk sampai tercampur rata. Lalu kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Masukkan tahu yang sudah digoreng. Lalu kita masak kurang lebih selama 5 menit sampai bumbunya meresap ke dalam tahunya ya. Setelah 5 menit bumbunya udah meresap ke dalam tahu. Lalu kita masukkan kacang panjang. Kacang panjang ini Wina masukkan di akhir karena kacang panjang itu mudah matang ya teman-teman. Jadi sekitar 2-3 menit sayurannya itu udah layu. Dan ini sayur kacang panjangnya udah matang, udah tanak. Terakhir kita masukkan santan instan. Masukkan santannya sambil diaduk-aduk ya supaya tercampur rata dan santannya itu tidak pecah. Dan kita masukkan lagi 1 pit santannya, jadi totalnya ada 2 yang dipakai. Ini terus kita aduk ya teman-teman supaya santannya itu tercampur rata dan tidak pecah. Kalau sudah ada tanda mendidih seperti ini, tandanya semuanya udah matang. Sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Teman-teman jangan lupa recook sayur santan kacang panjang dan tahu ini. Kalau udah nanti komentar di bawah ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak ikan nila kuah kuning. Ini rasanya dijamin enak banget, pertama kali coba kalian pasti langsung suka. Ikan nila kuah kuning ini rasanya gurih sedap, ada rasa seger dan gak amis sama sekali. Pokoknya kalian wajib coba ya. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai selesai ya. Untuk bahan utamanya di sini ada ikan nila 2 ekor, beratnya 600 gram. Sudah dibersihkan dan dibuang sisiknya. Lalu ada garam 1 sendok teh dan setengah buah jeruk lemon. Peras jeruk lemonnya. Teman-teman bisa juga pakai cuka makan ya. Ini tujuannya untuk mengurangi rasa amis, sekaligus membuat rasa ikannya itu segar ya. Lalu masukkan 1 sendok teh garam dan kita ratakan di bagian permukaan ikan. Marinasi ikannya selama proses memasak atau minimal 15 menit ya. Untuk bumbu yang sudah disiapkan ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 5 buah cabai merah keriting, 1 jari kunyit. Selanjutnya ada 1 buah tomat hijau. Kalau teman-teman ada belimbing wuluh bisa dipakai belimbing wuluh ya. Tomat hijau ini bisa pengganti belimbing wuluh, ini rasanya segar juga kalau dimasak. Dan ada tambahan setengah buah jeruk lemon, ini bikin rasanya tambah segar dan enak. 2 lembar daun salam, 1 buah serai nanti digeprek, lalu ada lengkuas nanti digeprek. Lalu ada 4 lembar daun jeruk, 8 buah cabai rawit. Lalu ada 2 inci jahe nanti digeprek. Lalu ada 1 batang daun bawang, dan untuk bumbu perasanya di sini ada 1/4 buah terasi, garam 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan mecin 1/3 sendok teh. Pertama kita iris dulu tomat hijaunya. Teman-teman kalau ada belimbing wuluh boleh dipakein ya. Tapi rasa tomat hijau ini hampir mirip dengan belimbing wuluh, jadi kalau makan itu rasanya kecut. Dan kita iris 1 batang daun bawang, ini potongnya cukup besar-besar aja. Kalau udah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita sisihkan dulu.
Dan untuk bumbunya di sini Wina ulek menggunakan cobek. Teman-teman boleh pakai blender, tapi kalau menurut Wina untuk rasa lebih sedap diulek ya. Dan ini kita masukkan bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, kemiri yang sudah dipotong-potong untuk memudahkan kita dalam menghaluskan. Tambahkan sedikit garam, lalu kita ulek ya teman-teman. Dan ulek bumbunya segini aja cukup. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita masak bumbunya sampai matang dan tanak ya teman-teman. Pastikan sampai bau langunya hilang supaya nanti masakannya sedap. Masukkan 2 lembar daun salam, serai yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek, jahe yang sudah digeprek, dan daun jeruk yang sudah disobek-sobek. Masukkan terasi, garam, gula, dan penyedap. Untuk takaran lengkapnya ada di akhir video ya teman-teman. Dan ini terasinya kita hancurin seperti ini supaya menyatu dengan bumbunya. Dan kita masak bumbunya itu sampai tanak dan matang ya teman-teman. Kunci masakan enak itu ada di saat kita menumis bumbu. Jadi jangan terburu-buru ya teman-teman di saat proses menumis bumbu ini. Lalu masukkan 750 ml air mendidih. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Teman-teman pastikan saat memasukkan ikan airnya harus mendidih dulu ya, supaya nanti ikannya itu tidak hancur. Nah ini kita masukkan ikan nilainya satu persatu. Nah ini tomat hijaunya kita masukkan dulu di awal, karena tomat hijau itu teksturnya lebih keras ya teman-teman, jadi supaya dia itu agak lunak. Masukkan juga cabai rawit utuh. Nanti kalau mau makan tinggal digerus aja ya, jadi tidak perlu bikin sambal lagi. Ini kita aduk dulu sampai ikannya terendam dan tercampur rata. Lalu kita tutup aja masaknya supaya matangnya merata. Dan ini kita balik ya teman-teman ikannya. Balik ikannya dengan hati-hati supaya ikannya tidak hancur. Kalian boleh balik ikannya itu sebanyak 1 kali atau 2 kali aja ya. Kita masak ikannya selama kurang lebih 20 menit. Dan ini kita tutup aja. Nah ini teman-teman ikan kuah kuningnya udah mateng. Terakhir kita masukkan potongan daun bawang. Dan kita beri perasan jeruk lemon. Air perasan jeruk lemon bisa diganti dengan perasan jeruk nipis, asam jawa, ataupun cuka makan. Ini bisa menambah cita rasa di dalam ikan kuah kuning ini ya teman-teman. Kalau udah selesai diperas, lalu kita aduk dulu sebentar. Teman-teman jangan lupa recook ikan nila kuah kuning ini ya. Kalau udah nanti komentar di bawah. Ikan nila kuah kuning ini rasanya dijamin enak banget, kalian wajib coba. Sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Nah ini dia teman-teman masakan kita udah jadi. Makasih ya yang udah nonton. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak sambal tempe kemangi. Resep tempe ini bukan tempe penyet ya. Karena ini sambal tempe jadi cabenya itu harus banyak. Dan tempenya harus diulek sampai hancur ya. Tambah nasi putih anget dan kerupuk bikin kalian tambah lahap makan. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai selesai ya. Ya teman-teman, untuk bahannya di sini udah Wina siapkan. Ada setengah papan tempe. Lalu ada garam kurang lebih 3/4 sendok teh. Pertama kita siapkan wadah.
Masukkan garam, lalu tambahkan air sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Aduk sampai garamnya larut. Sekarang kita buka kemasan tempenya. Teman-teman boleh pakai jenis tempe yang per lembar itu ya, untuk tempe mendoan lebih enak. Sekarang tempenya diiris tipis seperti ini. Dan kalau udah, sekarang kita masukkan irisan tempenya ke dalam air garam. Lalu kita ratakan per lembar tempenya ya teman-teman. Di sini tempenya cukup pindah pakai garam aja ya. Kalau teman-teman mau tambah dengan bawang putih dan ketumbar boleh aja. Ini kita marinasi kurang lebih selama 5-10 menit sampai bumbunya meresap ya. Dan sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya di sini udah Wina siapkan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 25 buah cabai merah. Cabenya itu harus banyak ya teman-teman. Lalu ada 15 buah cabai rawit. Untuk tingkat pedasan bisa disesuaikan. Lalu ada setengah buah tomat ukuran kecil, 1 buah jeruk limau. Lalu di sini ada kemangi, ini ada 1 ikat kurang lebih. 1/3 sendok teh garam, 3/4 sendok teh masako ayam, dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk bumbunya di sini kita potong-potong aja. Kita potong semuanya, bawang merah dan bawang putih. Rawit merahnya kita iris seperti ini aja supaya tidak meledak nanti saat digoreng. Lalu kita potong-potong cabai merahnya. Dan kita potong juga tomatnya. Sekarang kita sisihkan dulu. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu kita goreng tempenya. Ratakan tempe ke dalam minyak. Kita masak tempenya sampai matang ya teman-teman, sampai kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah, ini tempenya udah matang ya. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Minyak sisa menggoreng tempe ini dikurangkan dulu. Lalu kita panaskan kembali minyaknya. Dan masukkan irisan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan juga tomat. Kita masak sambelannya sampai matang ya teman-teman, sampai bau langunya hilang. Kalau masak bahan sambal itu jangan terburu-buru ya teman-teman. Kunci masakan enak itu ada di saat kita menumis bumbunya. Dan ini cabai bawang tomatnya udah mateng ya, udah terlihat dari tampilannya. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Dan kita taruh di atas cobek. Masukkan garam, gula, dan penyedap. Lalu kita ulek. Nah, di sini Wina uleknya tidak begitu halus ya teman-teman, jadi masih ada teksturnya. Lalu kita taruh tempenya. Ini taruhnya sebagian dulu. Lalu kita ulek. Selanjutnya taruh sisa tempenya. Dan kita ulek lagi sampai tempenya itu hancur ya. Teman-teman jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang garam, gula, dan penyedap bisa ditambahkan. Dan ini udah selesai kita ulek. Untuk penambahan kemanginya bisa sesuai selera ya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka pakai kemangi boleh di skip aja ya. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Teman-teman jangan lupa recook sambal tempe kemangi ini ya. Kalau udah komentar di bawah.
Lalu di sini ada jeruk limau. Jeruk limau biasanya Wina peras kalau saat mau makan aja ya. Karena kalau jeruk limau langsung diperas, kalau kelamaan nanti bisa timbul rasa pahit. Oke, makasih semuanya yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak ikan tongkol suwir balado. Ini rasanya dijamin enak banget dan wajib coba ya. Rasanya enak dan nikmat banget, makan pakai nasi putih anget plus kerupuk aja udah bikin kalian lahap-makan. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya yang udah Wina siapkan. Di sini ada ikan pindang tongkol, ini Wina beli 1 biji, ukurannya besar ya. Kalau ditimbang beratnya itu kurang lebih 270 gram. Ini ikannya udah dicuci bersih, udah dibuang duri dan kotorannya. Kalau kalian mau ganti dengan ikan tongkol segar boleh aja ya, sesuai selera. Lalu untuk bumbunya di sini ada cabai merah 23 buah, kalau ditimbang sekitar 70 gram. Rawit merah 7 buah, untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung. Lalu ada jahe sepertiga jempol. Untuk rempahnya ada 1 batang serai, nanti dimemarkan. Lalu ada daun jeruk 5 lembar, lengkuas 1 ruas, daun salam 2 lembar, dan tomat ukuran kecil 1 buah. Untuk perasannya di sini ada lada sepertiga sendok teh, mecin sepertiga sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, masako ayam 1 sendok teh, dan garam sepertiga sendok teh. Lanjut sekarang kita ke proses memasaknya ya. Pastikan sebelum menggoreng ikan minyaknya itu udah panas dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan ikan tongkolnya. Di sini Wina nggak tambahkan tepung terigu karena menurut Wina rasanya itu akan beda kalau ditambahkan. Jadi setelah kita masukkan ikan langsung aja ditutup supaya minyaknya tidak nyiprat. Lalu kita buka tutupnya dan kita balik ikan tongkolnya. Ini masaknya sampai kecoklatan aja ya teman-teman, gak usah terlalu kering. Kalau terlalu kering nanti ikannya itu akan keras ya, jadi segini aja cukup. Lalu kita angkat dan tiriskan. Ini ikannya kita tunggu sampai agak adem ya teman-teman, sekitar 10 menit. Lalu disuir-suir. Ini Wina suwirnya nggak terlalu kecil ya, jadi agak besar-besar supaya nanti makannya itu enak banget. Nah kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bumbu halusnya di sini Wina pakai blender. Masukkan bawang merah yang sudah dipotong-potong, masukkan bawang putih, lalu kita masukkan jahe, tambahkan air secukupnya. Ini kita blender sampai benar-benar halus. Selanjutnya masukkan potongan cabai merah. Ini Wina sengaja blendernya terpisah ya teman-teman, supaya mau tekstur lebih kasar. Lalu masukkan cabai rawit dan air lagi secukupnya. Dan ini Wina blender kasar seperti ini. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masak sampai kadar airnya hilang. Dan ini kadar airnya udah mulai berkurang. Masukkan 2 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek, lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek, lalu 5 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek. Masukkan tomat 1 buah ukuran sedang agak kecil ya teman-teman. Ini dipotong-potong dulu tomatnya supaya lebih mudah hancur. Lalu kita masak sampai bumbunya tanak dan matang, pastikan sampai bau lengunya hilang supaya nanti masakannya itu sedap ya. Masukkan garam, gula, lada, penyedap, dan juga micin. Untuk takaran lengkapnya ada di akhir video. Kita masak sampai bumbunya benar-benar tanak. Kalau masak bumbu balado itu jangan terburu-buru ya teman-teman. Jadi kita masak sampai bumbunya itu benar-benar matang. Kunci masakan enak itu ada di saat kita menumis bumbu ya.
Setelah bumbunya tanak, di sini Wina angkat serehnya. Selanjutnya kita masukkan ikan tongkol suwir. Tambahkan sedikit air sekitar 50 ml. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini kita bolak-balik. Kita masak sampai bumbunya meresap. Pastikan sampai kadar airnya habis supaya nanti sambalnya tidak mudah basi. Teman-teman boleh koreksi rasa ya, kalau kurang garam, penyedap, ataupun kurang gula pasir bisa ditambahkan. Ikan tongkol suwir baladonya udah matang, sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Teman-teman jangan lupa recook masakan ini, kalau udah jangan lupa komentar di bawah ya. Makasih ya yang udah nonton resep Wina, wassalamualaikum.